Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari Viniq, yaitu sebuah LED laser SQL. Jadi ini adalah sebuah LED laser dengan brand Viniq, tipenya SQL, dan ini adalah SQL 3 mata di dalamnya. Di sini ada petunjuknya 40 watt. Jadi kalau untuk power tertulis di sini 40 watt ya. Harganya cukup tergolong murah ya, di 170.000. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Untuk harga sebuah LED laser SQL 3 mata 170.000, masih di bawah 200.000, itu tergolong cukup murah ya dari brand-brand lain. Di sini ada petunjuk atau infonya SQL2, jadi dia ada yang 2 mata juga dan 3 mata. Lalu untuk varian warnanya ada banyak ya. Putih kuning, putih putih, dan kuning kuning. Yang ada pada saya ini adalah putih kuning ya. Putihnya low beam, kuningnya high beam. Tapi kalian bisa pilih untuk varian warnanya, ada yang putih putih, low beam putih, high beam juga putih. Kemudian kuning kuning, yang low beam kuning dan high beam kuning. Jadi untuk varian warna cahayanya ada banyak di sini. Di sini ada produk parameternya. SQL2 Premium itu 20 watt, kemudian SQL3 Premium itu di 30 watt ya. Tapi di sini petunjuknya 40 watt. Kita coba hitung nanti real powernya berapa yang pastinya. Kemudian emitter LED-nya pakai dual CSP 3570. Untuk voltasenya DC 9 sampai 80 volt. Berarti ini bisa digunakan di mobil truk juga, dan waterproof atau tahan air yang IP67. Ya kalau untuk LED laser pastinya sudah tahan air karena peletakannya itu di luar. Oke. Di dalamnya sudah ada satu piece, jadi harga 170.000 itu untuk satu piece LED laser gun Viniq SQL3 Premiumnya. Untuk kelengkapannya sama seperti LED laser lainnya, di sini ada bracketnya, kemudian ada kunci L-nya juga, ada baut dan murnya ya. Jadi untuk penampakan LED laser SQL3 Premium dari Viniq-nya seperti ini. Ini ditutupi plastik, keren sih, lensanya ditutupi plastik seperti ini. Kalau untuk desainnya ini nggak terlalu mirip sama LED laser SQL 3 mata brand lain. Dia kalau untuk desainnya ini agak sedikit berbeda dari LED laser SQL 3 mata lainnya. Di sini ada garis-garis ya, bagian bawah dan atasnya, jadi sedikit berbeda untuk desainnya. Tapi dia sudah pakai casing atasnya juga yang bisa dilepas pasang. Kemudian bagian sampingnya seperti ini, bagian bawahnya seperti ini, ada bracket lagi di sini. Jadi bracketnya nanti ini ditempelin ke sini. Dan untuk LED laser ini sudah dilengkapi dengan dual kipas atau 2 kipas pendingin di bagian belakangnya. Jadi ini untuk sistem pendinginnya sudah memanfaatkan bodi aluminium earthing dan ada kipasnya juga, ada 2 kipasnya jadinya ya. Untuk drivernya dia internal include di dalam LED laser ini. Panjang kabelnya ini lumayan di 50-70 cm, dan untuk kabelnya ini juga terlihat tebal ya. Untuk serabut kabelnya, kalau untuk daya di atas 30 watt atau ini bisa dibilang 40 watt ya, harus tebal kabelnya sih. Dari build quality-nya ini bagus ya, untuk sebuah LED laser SQL 3 mata di harga di bawah 200.000. Kalau untuk desainnya jujur saja keren sih kalau dibanding sama SQL 3 mata brand lainnya. Ini bahannya full aluminium ya, jadi nggak ada bahan plastik di sini. Build quality-nya lumayan cukup bagus di harga LED laser di bawah 200.000. Nah, bagaimana untuk powernya? Kita coba hitung berapa real power pada LED laser Viniq SQL 3 mata Premium ini. Oke, jadi di sini saya sudah pasangin bracket bagian bawahnya. Kalau penampakannya seperti ini, ya pastinya sama seperti LED laser SQL 3 mata brand lainnya. Untuk dimensinya saya kira juga sama ya, tapi saya coba hitungkan. Untuk panjang ke samping keseluruhannya ini beserta dengan bautnya ya. Untuk panjang keseluruhan itu sekitar 10,6 cm dengan casing atasnya ya. Kalau tanpa casing atasnya ini hanya 10,1 cm. Untuk tinggi keseluruhan dengan casing atas ini saya coba lurusin dan saya ukurnya pakai dengan bracketnya ya. Untuk tinggi keseluruhan dengan bracket dan casing atas di 8,1 cm. Kalau tanpa bracketnya ini di 4,5 cm. Kalau tanpa casing atasnya ini di 3,9 cm. Panjang keseluruhan dari depan ke belakang dengan casing atasnya ya, ini di 6,8 cm.
Kemudian kalau tanpa casing atasnya ini di 5,6 cm, jadi untuk dimensi yang saya ukur seperti itu. Nah, selanjutnya kita ukur real power pada LED laser ini. Untuk input kabelnya cuma ada 3 simple. Ini yang hitam untuk ground atau negatif, kemudian merah dan putih ini untuk positifnya, yang low beam atau high beam. Nanti kita coba cari tahu. Untuk kabel putihnya ini di cahaya sinar putih atau low beamnya jadinya ya. Untuk kabel merahnya ini sinar sorotan warna kuning atau high beamnya. Jadi dia bisa dinyalain satu-satu seperti ini, dan kita bisa nyalain dua warnanya sekaligus kalau kabel putih dan merah ini dikasih arus positif. Jadi bisa dinyalakan dua mode sekaligus seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat wattnya berapa di sini. Yang sinar putih di 37, sekian watt. Jadi untuk startnya itu di 37 watt ya. Untuk sinar putihnya, kalau sinar kuningnya di 37,9 watt. Jadi bisa dibilang sih di 38 watt ya. Tapi yang sinar putih sedikit lebih rendah ya. Namun rendahnya itu hanya di 0, sekian watt, nggak sampai 1 watt sih. Kalau dinyalakan dua warna sekaligus seperti laser lainnya, wattnya akan sedikit turun. Di sini dia pakaiin kipas ya untuk sistem pendinginnya. Suara kipasnya smooth, nggak berisik. Jadi untuk sistem pendinginnya sudah ada kipas dan bodi aluminium heatsink untuk pelepas panasnya. Jadi misalnya kalau dibanding sama LED laser yang nggak pakai kipas, pastinya ini lebih awet atau durability-nya lebih bagus lagi ya. Karena untuk sistem pendinginnya ada bodi aluminium heatsink dan kipasnya. Nah, sekarang saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih untuk melihat powernya stabil di berapa. Sekarang sudah di 37,7 watt. Yang startnya tadi di 37 watt juga, sekarang masih di 37 watt. Untuk sinar putihnya, kalau sinar kuningnya di 37,9 watt. Jadi masih sama powernya pada saat dinyalakan tadi ya. Dua warna sekaligus di 35 watt. Saya nyalain yang sinar kuningnya saja karena kalau sinar kuning dia wattnya lebih tinggi. Kita coba lihat dan tunggu beberapa menit dan lihat stabil powernya di berapa watt. Nanti saya juga ukur untuk panas temperaturnya karena di sini dia pakai kipas pendingin dan bodi aluminium heatsink. Tapi perlu diingat drivernya internal ya. Oke, jadi ini sudah lebih dari 15 menit saya nyalakan dan untuk wattnya stabil di 38 watt ya. Bukannya turun tapi ini malah naik. Tadi di 37,9 watt dan terus naik ya sampai di 38,8 watt ini. Jadi nggak turun-turun lagi atau nggak naik lagi, dari sini stabil di 38 watt. Jadi bukannya turun malah dia naik ya. Kalau dua warna sekaligus di 35,8 watt. Kalau sinar putihnya di 38 watt. Jadi stabilnya di 38 watt sih, bukan di 37 atau kurang dari itu. Untuk output cahayanya seperti ini, sinar putihnya, sinar kuningnya seperti ini. Jadi putih di bawah, kuning di atas. Putihnya low beam, kuningnya high beam. Kalau dilihat dari terangnya, ini mantap sih untuk terangnya. Nanti kita coba lihat lebih pasti pada saat disorot ke outdoor. Kita coba ukur untuk temperatur panasnya. Ini sudah lumayan cukup panas. Untuk di bagian belakangnya di 51 derajat Celcius. Di bagian bawahnya di 73 derajat Celcius. Oke, 74, 75. Di bagian depan di 71, tadi 75 kita cek paling tinggi ya. Casing atasnya di 50-an derajat Celcius. Di bodinya di 60 sampai 70 derajat Celcius. Jadi paling tinggi di 75 derajat Celcius tadi. Namun itu masih tergolong dingin ya, atau tergolong aman untuk sebuah LED laser dengan daya di 38. Ini 37,9 watt, masih bisa dibilang 38 watt. Jadi dia nggak sampai di 80 derajat Celcius. Suara kipasnya di sini smooth, nggak berisik ya.
Panasnya juga cukup teredam dengan baik ya, dengan power di 38 watt. Jadi kalau untuk power ini sangat stabil ya, powernya ini sangat stabil pada saat start tadi. Kalau powernya stabil, otomatis untuk intensitas cahaya juga stabil ya. Nah, setelah saya hitung untuk power pada LED laser dari Viniq ini sangat stabil powernya, dan untuk panasnya juga teredam cukup baik ya, karena dia pakai dua kipas atau dua fan di sini, double jadi kipasnya. Sekarang kita coba ukur untuk lumensnya berapa lux, dan coba saya tunjukkan hasil cahayanya di outdoor. Bagaimana hasilnya dengan LED laser yang harganya itu di 170.000 dengan 3 mata seperti ini. Powernya stabil, kemudian panasnya juga teredam dengan baik. Kita coba lihat luxnya dan bagaimana hasil outputnya. Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Oke, jadi untuk hasil sorotan dari LED laser SQL 3 mata premium dari Viniq-nya seperti ini. Dia bisa dinyalakan dua warna sekaligus atau satu warna seperti ini. Untuk di low beam itu sinar putih, untuk di high beam itu sinar kuning. Kalau dilihat dari terangnya, ini luar biasa sih, mantap untuk terangnya. Ini bisa kalian perhatikan untuk kepadatan cahaya di sinar putihnya ya. Sinar kuningnya juga demikian nih. Untuk lebaran cahayanya ini tergolong lebar, tapi standar sih untuk sebuah LED laser SQL 3 mata. Kemudian kalau dari cut off ini ya seperti SQL 3 mata dari brand lainnya juga ya. Dia sedikit lonjong dan agak ngeblur, nggak terlalu rapi-rapi sekali. Nah, sekarang kita coba ukur luxnya. Seperti biasa, jarak pengukuran saya lakukan itu 5 meter dari dinding di sana ke LED laser ini. Kita coba ukur luxnya di low beam atau sinar putihnya. Kita coba dulu hitung di bagian tepi-tepinya di sini. Ini di 1400 sinar putihnya ya, atau low beamnya. Di bagian tengahnya ini mencapai 2300. Wow, ini tinggi sih untuk jumlah luxnya. Dari kebanyakan LED laser SQL 3 mata yang pernah saya coba, kita coba langsung ke pengukuran maksimal. Oke, di sini saya sudah dapat di 2318 lux untuk di mode low beam atau sinar putihnya. 2318 lux tergolong tinggi ya, atau ini paling tinggi sih yang pernah saya coba untuk sebuah LED laser SQL 3 mata. Luar biasa sih untuk jumlah lumensnya di 2328 lux. Kita coba sinar kuningnya atau di mode high beamnya. Untuk sinar putihnya dapat di 2328 lux. Kita coba ke sinar kuningnya atau high beam, langsung ke pengukuran maksimal. 1664 lux. Beberapa waktu lalu saya pernah review yang SQL 3 mata dari brand lain gak lama dari ini, dan kalau dibanding sama SQL 3 mata tersebut ini lebih tinggi ya. Oke, di 1720 lux. Jadi ini lebih tinggi. Oke, jadi di sini maksimal untuk lumens di LED laser SQL 3 mata premium dari Viniq-nya sinar kuning atau high beam dapat 1720 lux. Ini luar biasa sih untuk sebuah LED laser SQL 3 mata. Jumlah lumensnya ini tergolong sangat tinggi. Untuk hasil sorotannya juga bisa kalian perhatikan. Saya yakinkan untuk sinar kuning seperti ini terangnya bisa menembus kondisi cuaca hujan. Sekarang kita coba lihat bagaimana outputnya disorot ke jalan.
Oke, jadi untuk hasil sorotan dari laser SQL3 Premium dari Phoenix-nya seperti ini. Ini bisa kalian perhatikan untuk sorotan sinar putihnya luar biasa, ini terang ya untuk sebuah LED laser SQL3 mata. Dari jumlah lumensnya ini tergolong sangat tinggi untuk sebuah LED laser SQL3 mata ya. Juga untuk cut off-nya di sini nggak terlalu jelek-jelek sekali seperti disorot ke dinding tadi ya. Dia masih ada potongan cahayanya, asal kita pakainya itu bijak untuk tinggi sorotannya. Jauh sorotannya untuk sinar putihnya seperti ini. Ini untuk jauh sorotannya mantap ya. Bisa kalian perhatikan. Kita coba ke sinar kuningnya. Oke, jadi kalau untuk sinar kuningnya ini luar biasa juga sih, seperti sinar putihnya tadi. Terlihat terang dan padat, dan jauh sorotannya bisa kalian perhatikan juga nih. Ini bisa kalian lihat untuk terang dari sinar kuningnya. Jauh sorotannya juga bisa kalian perhatikan. Dengan harga 170 ribuan satu piece-nya dan hasil terang yang segini, ini tentu saja bisa jadi rekomendasi buat kalian ya. Apalagi dia sudah pakai dual fan atau dua kipas. Ini sinar putihnya ya. Kita coba lihat untuk jauh sorotan sinar putihnya. Luar biasa mantap untuk sebuah LED laser SQL3 mata ya. Terangnya seperti ini. Dan dia juga bisa dinyalakan dua warna sekaligus seperti ini. Nah, tapi kalau dinyalain dua warna sekaligus memang dia sedikit redup ya daripada menyalakan satu warnanya. Sama seperti LED laser lainnya, kalau dinyalain dua warna sekaligus akan sedikit redup. Bisa kalian perhatikan, sinar putihnya terangnya segini pada saat dinyalakan bersama dengan sinar kuningnya segini, tapi redupnya itu nggak terlalu signifikan, masih tergolong terang ya. Bisa kalian perhatikan di sini ya, pada saat low beam dan pada saat ngedim atau mode high beam dinyalakan ke low beam. Ini mungkin bisa dibalik ya untuk posisinya, putih di bagian atas, kuning di bagian bawah, karena untuk bentuk cahayanya atau cut off bagian atas bawahnya itu tergolong sama, jadi bisa kita balik. Apalagi ini bisa dinyalain satu-satu seperti ini atau dua warna sekaligus seperti ini, jadi untuk posisinya bisa kita balik. Dan untuk varian warnanya juga ada banyak ya, putih-putih dan kuning-kuning. Kalau ini putih-kuning, tapi nggak ada varian yang kuning di bawah putih di atas. Walaupun seperti itu kita bisa balik sih untuk posisinya, dan dari pemasangan kabelnya kita tinggal sesuaikan yang putih di atas, kuning di bawah. Kesimpulan saya untuk LED laser Phoenix SQL3 Premium ini termasuk LED laser SQL3 mata yang bisa saya rekomendasikan ke kalian. Dari segi cahaya ini worth it sekali, terangnya sangat bisa diandalkan. Apalagi ini hanya satu piece, kalau dua piece pasti bisa lebih terang dari ini. Dan dari segi harga ini tergolong sangat murah untuk sebuah LED laser SQL3 mata ya. Apalagi dia sudah menggunakan sistem pendingin yaitu dual fan atau dua kipasnya. Kita coba sinar putihnya seperti ini. Oke, bisa kalian perhatikan bagaimana hasil dari terang cahaya LED laser SQL3 matanya ini. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertain untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Kalau saya matikan seperti ini ya. Ini kondisinya seperti ini. Di sini pada saat saya matikan LED lasernya, pada saat saya nyalakan sinar kuningnya. Oke, nice, terang ya. Kalau sinar putihnya, ini bisa kalian perhatikan jauh sorotannya. Ini coba saya sorot ke sini sedikit. Nah, mantap ya untuk terangnya. Saya sorot ke atas sana juga masih terjangkau cahayanya. Sinar kuningnya coba saya perlihatkan, bisa kalian perhatikan sorot ke atas, juga sorot ke samping seperti ini. Ini cut off nya jadi lebih baik ya dari yang saya sorot ke dinding tadi.
Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review LED laser SQL 3 mata dari Vinic ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Creative. Saya menuntut subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.